Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Etika Sari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDI Al-Munawwaroh Kabupaten Pamekasan. Pada demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif, saya akan mempraktikkan dua kasus dalam penerapan segitiga restitusi. Teruslah jadi guru penggerak yang terus menginspirasi, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Fasilitator dan guru pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 284, Bapak Dr. Andes Didi Siswanto MPD sebagai fasilitator kelas 284 dan Ibu Mahfruha SPD pengajar praktik kelas 284 kelompok B. Penerapan segitiga restitusi untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ada tiga sisi segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Guru hendaklah memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh murid untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mendasari tindakan murid berbuat kesalahan. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini adalah langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Inilah penerapan segitiga restitusi pada kasus yang pertama yaitu datang terlambat ke sekolah. Assalamualaikum Siva. Salam Ustazah. Apa kabar hari ini? Sehat nak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siva tahu alasannya dipanggil sama Ustazah Putri ke sini? Tidak tahu Ustazah. Iya, baik. Siva tadi datang ke sekolah jam berapa nak? Jam 7 lewat 15 menit. Jam 7 lewat 15 menit. Bel masuk sekolah kita jam berapa nak? Jam 7 kurang 15 menit. Jam 7 kurang 15 menit dia sudah membuktikan tandanya sudah masuk sekolah. Jadi Siva datang ke sekolah itu tepat waktu apa terlambat? Terlambat. Menurut Siva datang terlambat ke sekolah perbuatan baik apa tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Ya, semua manusia pasti mempunyai kesalahan ya nak, yang termasuk Ustazah Putri. Ustazah Putri di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tetapi Ustazah Putri mau membantu Siva mencari solusi atas permasalahan Siva supaya Siva tidak datang terlambat ke sekolah. Ustazah Putri yakin Siva datang terlambat ke sekolah itu pasti ada alasannya. Coba ceritakan sama Ustazah Putri. Bangun kesiangan. Bangun kesiangan.
Memasang alarm, usahakan memasang alarm itu sebelum subuh supaya Siva bisa sholat subuh berjamaah. Kapan Siva mau memulai perubahan ini? Hari ini alhamdulillah. Siva yakin bisa? Alhamdulillah. Ustazah Putri yakin Siva pasti bisa melakukan perubahan ini, lebih disiplin dan datang tepat waktu ke sekolah. Terima kasih Siva. Sama Ustazah. Tos dulu. Penerapan segitiga restitusi pada kasus kedua yaitu makan di kelas saat pembelajaran berlangsung. Assalamualaikum Hilda. Waalaikumsalam Ustazah. Apa kabar hari ini, sehat nak? Sehat. Alhamdulillah. Hilda tahu alasannya dipanggil sama Ustazah Putri ke sini apa nih? Tahu karena makan di kelas waktu pelajaran berlangsung. Menurut Hilda, makan di kelas saat pembelajaran berlangsung itu perbuatan benar atau tidak benar? Tidak benar. Iya, tidak benar. Manusia itu pasti butuh makan. Ustazah Putri kalau lapar pasti juga akan makan. Tetapi kita harus tahu kapan waktu yang tepat kita harus makan. Ustazah Putri manggil Hilda ke sini bukan mau mencari siapa yang salah, tetapi Ustazah Putri mau membantu Hilda mencari solusi permasalahan Hilda makan di kelas saat pembelajaran. Ustazah Putri yakin Hilda makan di kelas saat pembelajaran itu pasti ada alasannya. Coba ceritakan sama Ustazah Putri. Karena lapar. Karena lapar. Hilda tidak sempat sarapan pagi tadi? Tidak. Kenapa nak kok tidak sempat sarapan pagi? Karena sebelum berangkat sekolah masih menonton televisi. Jadi Hilda terburu-buru tidak sempat sarapan pagi karena masih menonton televisi ya nak ya? Iya. Hilda masih ingat keyakinan kelas yang kita buat awal pembelajaran lalu? Iya. Apa nak sebutkan? Jangan makan di kelas waktu pelajaran berlangsung. Iya, tidak boleh makan di kelas saat pembelajaran berlangsung. Hilda yakin disiplin dan tidak boleh makan di kelas saat pembelajaran berlangsung itu sangat penting bagi kita. Iya. Hilda yakini itu? Iya. Iya. Supaya Hilda tidak makan di kelas saat pembelajaran berlangsung, apa yang harus Hilda lakukan? Sarapan pagi tepat waktu supaya tidak terburu-buru berangkat ke sekolah. Nah, perubahan ini Hilda kapan akan memulainya? Hari ini Hari ini alhamdulillah. Hilda yakin bisa? bisa. Iya, alhamdulillah. Ustazah Putri yakin Hilda pasti bisa melakukan perubahan ini. Lebih disiplin dan tidak makan di kelas saat pembelajaran berlangsung. Oke? Oke. Terima kasih Hilda. Sama. Tas dulu. Iya. Inilah tanggapan siswa setelah praktik segitiga restitusi. Sangat senang sekali karena Ustazah Putri membantu mengatasi masalah Siva. Siva janji tidak akan terlambat ke sekolah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Putri sudah membantu Hilda mengatasi masalah. Hilda janji tidak akan makan di kelas lagi waktu pelajaran. Terima kasih Ustazah Putri. Inilah demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Tetaplah menjadi guru penggerak yang terus menginspirasi, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.